Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarullah Raya dengan NIM S1 S1 22 123 berasal dari kelas C. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan menu yaitu for loops, ya, for loops. Kemarin-kemarin kan sudah dari Python variable hingga Python if else. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai for loops. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama. Oke, hmm, for loops. Oke, Python for loops. Jadi Python for loops ini yaitu perulangan loop for dalam for. Jadi perulangan for-nya ini digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, ataupun string. Ya, ini kurang lebih seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain. Yang berarti maksudnya for-nya ini, for dalam Python itu kurang lebih sama dengan for pada perulangan pada C++, JavaScript, maupun bahasa yang lain. Nah, kemudian bekerja lebih seperti metode iterator yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar, tuple, set, dan lain-lain. Nah, ini ada contohnya. Misalnya kita akan mencetak setiap buah dalam daftar buah. Maka apel, baris baru banana, baris baru cherry, nanti itu akan muncul. Misalnya nanti outputnya seperti ini. Apple, banana, dan cherry. Nanti outputnya akan seperti ini. Nah, nanti outputnya seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan kode seperti yang ini. Nah, saja kita akan coba. Kita akan buat variabel yang bernama buah. Kemudian variabel yang bernama buah ini kita isikan misalnya apel, kemudian pisang. Nah, string baru rambutan. Oke, kita akan melakukan perulangan. For X dalam buah. Oke, kita akan tampilkan print X. Oke, kita kan. Nah, nanti yang akan muncul kurang lebih akan seperti, nah, apel, pisang, dan rambutan. Apel, pisang, dan rambutan. Kemudian ada perulangan string. Python string. For string maksudnya. Nah, bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Nah, jadi bukan hanya eh, intinya string pun bisa diubah kalau misalnya kita menggunakan for. Misalnya di sini kita akan ulangi huruf-huruf pada kata pisang. Nah, berarti yang akan muncul nanti adalah P baris baru I S A N G. Kita hapus saja dulu ini. Oh, tidak, kita kasih komen saja. Nah, for X in pisang, maka yang muncul adalah per huruf. P I S A N G akan muncul per huruf. Oke, kita akan coba tulisin misalnya huruf rambutan, maka akan muncul RAMBUTAN. Kurang lebih seperti itu untuk ulangan string. Kita clear dulu biar lebih rapi. Nah, oke, selanjutnya ada break, pernyataan istirahat atau break.
Jadi dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Yang berarti ini, contohnya apabila kode ini ada breaknya, maka eh, se- maka X ini, X dalam fruit yang berarti fruit ya, setelah X-nya ini banana, maka akan berhenti. Oke, kita akan coba tes for X in buah. Setelah itu kita print X. Nah, apabila X-nya ini adalah pisang, maka klik reset sejenak, kita run. Nah, apabila X-nya pisang, maka perulangannya itu harus langsung berhenti. Yang berarti harusnya ini apel, pisang, rambutan yang akan muncul. Ketika break, maka yang muncul hanya apel dan pisang. Oke, rambutan tidak akan termasuk. Bagaimana kalau misalnya breaknya ini apel? Kita lihat apa yang terjadi. Dan berarti apel saja yang termasuk. Pisang, rambutan itu tidak akan termasuk ke dalamnya. Oke. Nah, kemudian ada kasus seperti ini. Contohnya nih, keluar dari pulangan ketika X pisang, tapi kali ini juga terjadi sebelum percetakan. Nah, berarti eh, ketika X-nya banana, maka langsung berhenti. Yang berarti yang muncul itu hanya apel saja. Maksudnya, ya, nah kita akan cek saja. Oh, intinya ini kita hanya terbalik print, intinya itu kita taruh bawah setelah if. Maka akan hasilnya itu seperti, oh ya, kalau misalnya breaknya itu sebelum ditam oh maksudnya begini, ketika perundangannya itu X-nya pisang, maka eh, yang akan ditampilkan itu sebelum pisang dan berhenti di sebelum pisang juga, yaitu apel. Kan tadi kalau printnya kita taruh di atas, pisang juga ikut terprint. Sekarang itu tidak. Maksud yang berarti hanya apel saja yang akan terprint. Contohnya itu seperti ini. Oke, clear, biar rapi. Nah, setelah ada break, ada juga yang namanya pernyataan lanjutan atau continue. Oke, pernyataan continue ini kita dapat menghentikan iterasi perulangan, kemudian melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Kita ubah saja ini breaknya jadi continue. Maksudnya itu seperti apa sih? Nah, maksudnya itu ketika X ini pisang, berarti apel tetap akan terprint. Setelah pisang itu, pisang akan terhenti atau tidak di outputkan. Setelah itu continue atau dilanjutkan. Berarti yang nanti akan muncul adalah apel dan rambutan. Kita run. Nah, betul. Apel dan rambutan. Nah, gimana kalau si X-nya nih? Apel. Ya, betul sekali. Yang akan output pisang dan rambutan. Oke, kita saja untuk continue. Clear, biar bersih. Oke, selanjutnya itu ada fungsi rentang atau range. Function range. Jadi function range ini untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu. Kemudian fungsi range ini mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default. Contohnya ini, for x in range 6 yang berarti kemudian print x yang berarti akan muncul angka dari defaultnya itu 0 kemudian hingga 6. Nah, perlu diingat range 6 ini bukan sampai 6, melainkan angka sebelum 6 yaitu 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, akan muncul tes x in range 6 print x ya, jangan lupa. Nah,
0, 1 sampai 5. Oke, nih. Terus ada, perhatikan bahwa rentang 6 bukanlah 0 hingga 6, melainkan 0 hingga 5. Oke, kemudian ada ini. Fungsi range defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter. Oke, kemudian ada parameter. Misalnya itu seperti ini, 1,6. Parameter pertamanya adalah 1, kemudian terakhir 6. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini kita akan menampilkan angka dari 1 hingga 6. Angka 1 hingga 5 maksudnya, karena nanti tidak akan termasuk. Oke. Misalnya di sini kita ubah deh, 2 deh. Nah, dari 2 hingga 5. Berarti yang muncul adalah 2, 3, 4 dan 5. Nah, fungsi range defaultnya itu menaikkan urutan sebesar 1, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga, yaitu misalnya ini 2, 30 dan 3. 2, 30 dan 3. Nah, akan menampilkan 2 dari angka 2 hingga 29, tetapi per barisnya itu akan ditambahkan 3. Nah, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11. Nah, itu untuk range. Kemudian setelah itu ada else in for loops, yang berarti kata else kunci dalam suatu for perulangan untuk menentukan kode yang akan dieksekusi ketika perulangan itu selesai. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan mencetak dari angka 0 hingga 5. Dan setelah angka 0 hingga 5 itu tercetak, maka akan muncul perulangan selesai. Sebelum perulangan selesai, maka menggunakan else. Kita coba di codingan. For x in range 10 aja lah. Dari 0 sampai 10. Nah, kita printin dulu. Print angka 10-nya. 0 sampai 10. Nah, ini else. Sekali lagi else itu apa? Untuk menampilkan print, menampilkan string atau apapun itu setelah perulangan ini selesai. Perulangan 0 sampai 10. Selanjutnya kita akan tampilkan print print weh, ini aja perulangan selesai. Perulangan selesai. Kita print ini. Perulangan selesai. Kita runkan. Sebelumnya ada error ini. Nah, kita run. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muncul string. Perulangan selesai. Kurang lebih seperti itu else. Nah, kemudian ini ada catatan nih. Blok else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break pernyataan. Nah, kita coba nih. Soalnya X akan berhenti itu jika X-nya 3, X ketiga akan break. Kita run. Nah, setelah ketiga itu berhenti, ya berhenti, break ya. Tetapi else-nya ini tidak akan muncul. Perulangan selesai tidak akan muncul. Karena defaultnya seperti itu. Oke, coba kita tes kalau continue. Kalau continue, continue itu tetap jalan ya, 0, 1, 2. X ketika X-nya 3 itu tetap tidak jalan, berhenti. Kemudian dilanjutkan 4 sampai 10, kemudian muncul else, perulangan selesai. Intinya kalau break itu uh, else-nya tidak akan dieksekusi, tapi kalau continue else-nya tetap akan dieksekusi. Oke, selanjutnya ada for loops bersarang ya. Loops bersarang itu ya, perulangan dalam perulangan. Oke, loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Maksudnya apa? Misalnya ini, add kata sifatnya red, big, tasty, dan fruits, apple, banana, dan cherry. Nanti outputnya ini akan seperti red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry, tasty apple, tasty banana, tasty cherry. Nanti outputnya akan seperti itu. Kita akan coba langsung aja. Oh ya, kita clear dulu nih. Clear. Oke.
berisi string red, big, toasty. Oke, dapat variabel namanya buah. Buah ini apel, pisang, banyak cherry. Kita ganti cherry apa ya? Rambutan aja deh. Nah, kemudian for variabel x dari variabel adj ini. Nah, kemudian for y in fruits, ngambil variabel buah dimasukkan dalam variabel y, kita print x dan y. Oke, dan akan terus berulang seperti itu. Misalnya for x adj masuk ke si adj, masuk ke bawah. Red, misalnya red, variabel x sama dengan red muncul di sini red. Kemudian ambil fruits apple, apple. Nah, y sama dengan apple mau akan muncul di sini red apple. Kemudian masuk red big apple, big pisang, big rambutan, tasty apple, tasty pisang, tasty rambutan. Run coba. Nah, kan red apple, red pisang, rambutan dulu, kemudian big apple, big pisang, big rambutan, tasty apple, tasty pisang, tasty rambutan. Jadi perulangan ini dulu yang akan dieksekusi, kemudian ini setelah itu akan dimunculkan melalui print x dan y. Oke, kemudian selanjutnya ada pernyataan loose atau pas. Jadi ini maksudnya ini apa? Jadi for loops itu tidak boleh kosong. Tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Nah, misalkan nih, for x in 10, 11, 12. Nih, kita clear dulu. Nih, harus. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan pas, ini akan error. Silakan melalui pas. Kita clear dulu. Nih. Nah, ini error ya. Menggunakan pas. Itu tidak akan error. Nih, kita clear. Kita run lagi. Nah, itu tidak akan error. Walaupun kosong ya. Itu tidak akan error. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai Python for Loops ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.